Halo semuanya, saya Novita Sihite. Kali ini saya akan membahas mengenai kasus pelanggaran etika dalam perpajakan. Dan contoh kasus yang akan saya bahas yaitu mengenai kasus penggelapan pajak oleh PT Indosat Multimedia atau IM3. Nah, kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Etika profesi akuntan tertulis dalam Kode Etik Profesi Akuntan yang harus ditetapkan oleh anggota IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia dan staf profesional, yaitu anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI yang bekerja pada satu kantor akuntan publik atau KAP. Jika anggota IAPI dan staf profesional melanggar aturan etika ini, maka rekan pimpinan KAP akan bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran yang dilakukan tersebut. Ada 3 hal yang menyebabkan akuntan berperilaku tidak etis. Yang pertama yaitu karena pressure, yang terjadi akibat adanya imbalan atau fee yang menggiurkan jika memanipulasi laporan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu karena adanya kesempatan untuk berbuat tidak etis. Akuntan adalah orang yang paling pintar memanfaatkan kesempatan. Jika mendapatkan kesempatan yang baik, maka kesempatan tersebut harus dilakukan. Tetapi jika kesempatan itu sebaliknya, sebaiknya tidak melanggar kode etik yang ada. Ketiga yaitu karena rasionalisasi, yaitu akuntan menganggap segala sesuatu itu benar jika sudah umum dilakukan. Contohnya penggelapan pajak. Nah, yang kemudian kita akan masuk ke permasalahan. Permasalahan diambil dari contoh kasus yang ditemukan di salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Di dalam kasus ini disebutkan tentang dugaan penggelapan pajak oleh PT Indosat Multimedia atau IM3. Kasus ini pernah beredar pada tahun 2003 oleh Wakil Ketua Komisi 5 M. Rashid Hidayat yang membongkarnya pada waktu itu. Namun ketika masalah ini diusut ke Jupri Bandang, Direktur Penyuluhan Direktorat Jenderal Pajak mengaku bahwa tidak pernah mengetahui adanya penggelapan pajak tersebut. Dan kasus IM3 ini sempat masuk ke Kejaksaan Agung, tepatnya ditangani oleh Direktur Keuangan dan Perbankan Jaksa Agung Muda Intelijen. Setelah itu kasus IM3 tidak pernah didengar kelanjutannya. Menurut data yang diperoleh, praktik pengerokan kas negara secara tidak sah sudah dilakukan 2 kali, yaitu untuk tahun buku 2001 dan 2002. Untuk SPT masa PPN 2001 yang dilaporkan ke kantor pajak pada Februari 2002, dilaporkan bahwa total pajak keluaran tahun 2001 sebesar 846,43 juta rupiah. Sedangkan total pajak masukan sebesar 66,62 miliar rupiah. Sehingga selisih pajak keluaran dan masukan sebesar 65,77 miliar. Maka IM3 mengajukan permohonan restitusi sebesar 65,77 miliar rupiah. Menurut Rashid, memang selintas tidak terjadi kejanggalan. Namun jika lampiran pajak masukan diteliti, IM3 menyebut adanya pajak masukan ke PT Indosat sebesar 65,7 miliar. Dan setelah dicek ulang dalam SPT masa PPN PT Indosat, ternyata tidak ditemukan angka pajak masukan yang diklaim oleh IM3. Angka pajak masukan IM3 pada laporan pajak keluaran PT Indosat tidak sama. Dalam SPT PT Indosat hanya tertera pajak pengeluaran senilai 19,41 miliar rupiah, yang sebagian transaksi berasal dari PT Telkom. Lagi-lagi IM3 melakukan hal yang sama. Pada SPT masa PPN 2002, IM3 melaporkan kelebihan pajak masukan sebesar 109 miliar rupiah. Nilai itu berasal dari selisih pajak masukan senilai 112 miliar rupiah dengan nilai pajak keluaran yaitu sebesar 2,9 miliar rupiah. Berarti uang negara yang diambil sebesar 174 miliar rupiah dan itu menyangkut unsur pidana.
Pada kasus di tahun 2001 tercatat 2 nama direksi yang terlibat, yaitu Hasnul Suhaimi dan Komalaningsi atau Direktur Keuangan. Sedangkan pada tahun 2002 tercatat ada 4 nama, yaitu Yudi Rulanto S, Hulman Sijabat atau Direktur Keuangan, kemudian Fazri Sentosa atau Direktur Niaga, dan yang keempat yaitu Andang Hendar atau Manajer Accounting IM3. Ada 750 penanam modal asing atau PMA terindikasi tidak membayar pajak dengan cara melaporkan rugi selama 5 tahun selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut. Dalam kasus ini terungkap bahwa pihak manajemen bekerja sama dengan para pejabat tinggi negara dan otoritas terkait dalam melakukan penipuan akuntansi. Manajemen juga bekerja sama dengan auditor dari kantor akuntan publik dalam melakukan manipulasi laba yang menguntungkan dirinya dan korporasi, sehingga merugikan banyak pihak dan pemerintah. Kemungkinan telah terjadi penyuapan pada kasus tersebut. Kemudian kita masuk ke telaah kritis. Menurut data yang dilaporkan melalui media cetak dan media elektronik, diketahui bahwa perusahaan tersebut telah melanggar etika, baik berhubungan dengan kode etik akuntan maupun dengan etika-etika lainnya. Permasalahan contoh kasus ini bisa dihubungkan dengan latar belakang yang telah kita bahas sebelumnya. Kasus ini membahas tentang penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Indosat Multimedia atau IM3. IM3 adalah sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun 2001, yaitu tepatnya 23 Juli 2001. IM3 diduga melakukan penggelapan pajak pada tahun 2003. Dan ini merupakan masa-masa IM3 yang masih memerlukan perluasan untuk memajukan usahanya, karena IM3 masih baru berdiri selama 2 tahun. Dari permasalahan ini muncul berbagai pertanyaan, yaitu mengapa mereka melakukan hal tersebut. Pertanyaan ini cukup menarik dan sesuai dengan kasus penggelapan pajak yang terjadi di PT Indosat Multimedia. Dalam sebuah perusahaan yang bekerja membuat laporan keuangan adalah seorang akuntan. Seorang akuntan bertugas mencatat pemasukan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, akuntan pasti mengetahui semua biaya-biaya yang diperlukan oleh perusahaan. Pihak-pihak yang terkait dalam penggelapan pajak ini tidak hanya akuntan, tetapi juga orang-orang penting dalam perusahaan, seperti direktur keuangan dan manajer. Selain pihak intern perusahaan, banyak juga pihak ekstern perusahaan yang berperilaku tidak etis. Seperti penanam modal asing pun berperilaku tidak etis karena melaporkan laporan palsu. Kemudian para pejabat tinggi negara. Dan dari kasus ini dapat kita ambil kesimpulan, yaitu dalam pembahasan contoh kasus ini, perilaku etis dapat mempengaruhi operasi perusahaan. Jika dalam suatu perusahaan diciptakan perilaku yang tidak etis sejak awal, maka dalam tahun-tahun yang akan berikutnya perusahaan akan mengalami gangguan dalam operasi perusahaan karena perusahaan tersebut sudah tidak sehat. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan ini, yaitu para pelaku bisnis harus bersabar untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Karena dapat dilihat bahwa umur berdirinya perusahaan masih pendek. Jadi para pelaku bisnis harus bisa melihat prospek jangka panjang. Kemudian perilaku tidak etis ini tentang keuangan, yaitu penggelapan pajak, dan akan mempengaruhi kepercayaan investor untuk membeli saham perusahaan. Kemudian pihak pemerintah sebaiknya membentuk tim auditor untuk memeriksa secara detail laporan keuangan milik PMA
agar tidak terjadi kasus tidak membayar pajak. Dan untuk auditor dari kantor akuntan publik supaya diberi sanksi sesuai dengan Undang-Undang Kode Etik Profesi Akuntan. Kemudian sebaiknya sistem hukum di Indonesia diperketat seperti di Amerika Serikat atau Cina. Hukum di Indonesia sangat tidak etis karena masih banyak jaksa agung yang menerima fee dari para pelaku penggelapan pajak agar menutup kasus mereka. Kemudian yang terakhir, kesuksesan membutuhkan kejujuran, keuletan, kedisiplinan, dan juga tanggung jawab yang tertanam pada masing-masing individu di dalam sebuah kesatuan organisasi. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bahas mengenai contoh kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT IM3. Apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin penjelasan yang masih kurang, saya mohon maaf. Dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi siapapun yang menonton video ini. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak.